Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada video yang kedua, masih tentang penyusunan skala psikologi dalam mata kuliah instrumen BK non-tes. Bersama saya sebagai dosen pengampu mata kuliah instrumen BK1 non-tes, Fajriani, SPD, MED. Pada bagian 2 ini kita akan lanjut pembahasan kita sebelumnya, di mana topik 1, 2, dan 3 kita sudah bahas di part sebelumnya. Jadi untuk bagian ini kita akan bahas topik 4, 5, dan 6. Kita masuk pada topik keempat, yaitu tahap-tahap penyusunan skala psikologis. Yang pertama kita mulai dari konsep ke indikator, ya. Ada atribut psikologis sebagai suatu konsep. Nah, konsep teoritik selalu dapat ditemukan dalam buku-buku teks yang membicarakan makna, ciri, dan hakikat satu atribut. Jadi ketika Anda ingin membuat satu skala psikologi, maka Anda mulai dari satu konsep teoritik atau satu konsep psikologis, ya. Nah, konsep teoritik itu bisa Anda temukan dalam buku-buku teks yang membicarakan makna, ciri, dan hakikat dari satu atribut yang ingin Anda buat. Nah, karena untuk setiap atribut terdapat lebih dari satu teori, maka harus dipilih salah satu teori yang paling sesuai dengan tujuan pembuatan alat ukur dengan mempertimbangkan kompleksitas teori tersebut. Misalnya, kalau Anda ingin membuat satu skala psikologis yang berkaitan dengan motivasi, tentu ada banyak teori yang membahas tentang motivasi, ya. Jadi Anda harus benar-benar memahami teori-teorinya, kemudian Anda pilih salah satu teori yang menurut Anda paling sesuai dengan tujuan yang ingin Anda capai dari alat ukur yang akan Anda buat. Nah, yang kedua, dimensi keperilakuan. Dimensi atau aspek perilaku harus secara representatif menggambarkan atribut yang diukur sebagaimana dikehendaki oleh teori yang mendasarinya. Jadi, dari konsep teoretik yang sudah Anda dapatkan sebelumnya, kemudian Anda mengembangkan menjadi dimensi atau aspek-aspek perilaku. Dimensi adalah hasil penguraian konstruk menjadi konsep perilaku baru yang lebih konkret untuk menggambarkan ciri orang yang memiliki atribut yang hendak diukur. Jadi, maksudnya di sini, dimensi keperilakuan itu adalah menggambarkan apa saja ciri-ciri orang yang memiliki konsep yang ingin kita ukur. Misalnya kalau kita ingin mengukur motivasi, maka dalam dimensi keperilakuan itu menggambarkan apa aja sih ciri-ciri orang yang punya motivasi yang tinggi. Jadi setelah kita tahu apa konsepnya, teorinya bagaimana, maka kita gambarkan dalam bentuk dimensi keperilakuan. Nah, rumusan aspek perilaku merupakan jawaban terhadap pertanyaan berikut. Misalnya, bagaimana deskripsi konseptual mengenai perilaku seseorang yang cenderung memiliki tingkat prokrastinasi yang tinggi? Nah, pertanyaan yang seperti ini jika kita ingin membuat satu skala psikologis untuk mengukur prokrastinasi, ya. Contoh yang kedua, apakah deskripsi konseptual mengenai perilaku seseorang yang self-esteem-nya tinggi? Atau seperti apa gambaran konseptual mengenai perilaku individu yang agresif? Jadi, untuk merumuskan aspek perilaku, kita harus menemukan jawaban-jawaban dari atribut psikologis yang ingin kita ukur, terutama tentang bagaimana deskripsi konseptualnya, atau bagaimana gambaran konseptual dari atribut psikologis yang ingin kita buat skalanya. Nah, pertanyaan semacam itulah yang menjadi awal perumusan dimensi perilaku yang tidak boleh keluar dari domain teori yang telah dipahami terlebih dahulu. Dimensi perilaku hendaknya ditulis dalam bentuk kalimat atau kata kerja sehingga lebih menggambarkan makna keperilakuan yang dikehendaki. Sebagai contoh, atribut agresivitas yang dikaji teorinya maka dapat dirumuskan dalam 3 dimensi perilaku yang menjadi ciri utama orang agresif.
dan tidak terdapat pada orang yang tidak agresif. Jadi seperti dalam slide Anda bisa lihat bahwa konsep yang ingin kita kaji adalah agresivitas. Jadi kita ingin membuat satu skala tentang agresivitas. Maka dari konsep agresivitas kita kembangkan menjadi domain atau aspek-aspek yang ada 3 di sini berdasarkan teori yang sudah dikaji. Yang pertama, ada merasa dominan, bertindak emosional, dan kurang memiliki afeksi. Jadi, itu merupakan ciri-ciri orang yang mempunyai agresivitas yang tinggi. Dan ciri-ciri itu tidak dimiliki oleh orang yang tidak agresif. Oke, selanjutnya setelah tadi kita sudah membahas tentang konsep, kemudian kita masuk ke dimensi. Selanjutnya adalah indikator, ya. Jadi Anda harus bisa punya gambaran dalam benak Anda bahwa kita mulai dari satu konsep atau dari satu atribut psikologis, konsep teoritiknya bagaimana, kemudian dari satu konsep itu dikembangkan menjadi dimensi-dimensi atau aspek-aspek. Nah, dari dimensi dan aspek itu kemudian dikembangkan lagi menjadi indikator perilaku. Nah, indikator perilaku itu apa? Dia adalah deskripsi bentuk-bentuk perilaku yang mengindikasikan adanya atribut psikologis yang ingin diukur. Rumusan indikator keperilakuan sangat operasional dan berada dalam tingkat kejelasan yang dapat diukur dan karenanya dapat dikuantifikasikan. Fungsi indikator keperilakuan dalam mendiagnosis atribut psikologis dapat disamakan dengan fungsi simptom atau gejala yang digunakan dokter untuk mendiagnosis suatu penyakit. Ya, jadi Anda bisa pahami di sini maksudnya bahwa yang namanya indikator itu sama seperti gejala-gejala dari satu penyakit. Kalau kita analogikan ini ke dalam tugasnya dokter gitu. Jadi simptom-simptom atau kalau kita mau bilang bahwa seseorang mengalami, dokter mendiagnosis bahwa seseorang mengalami DBD. Maka apa simptom-simptomnya? Apa gejala-gejalanya? Nah, seperti ini juga dalam indikator keperilakuan. Jadi kalau kita ingin melihat apakah seseorang punya agresivitas yang tinggi atau tidak, maka kita harus lihat gejala-gejalanya apa yang mengindikasikan bahwa seseorang punya agresivitas yang tinggi. Nah, Anda coba lihat contoh yang saya tampilkan dalam PPT. Ya, contoh perancangan skala agresivitas di samping dengan 3 aspek. Jadi, 3 aspek atau 3 domain tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada domain merasa dominan, bertindak emosional, dan kurang memiliki afeksi. Jadi dari ketiga aspek ini atau ketiga domain ini dikembangkan lagi menjadi indikator-indikator perilaku. Yang pertama, merasa dominan, indikatornya apa? Tidak suka mengalah dan menyalahkan orang lain. Bertindak emosional, apa indikatornya? Suka berkelahi, berperilaku kasar, mudah terlibat keributan. Aspek yang ketiga, kurang memiliki afeksi. Apa indikatornya? Suka menyakiti, cenderung membenci, tidak merasa bersalah. Nah, dari skala agresivitas ini, kita bisa lihat bahwa satu konsep agresivitas dikembangkan menjadi 3 aspek. Dari 3 aspek berkembang menjadi 8 indikator. Nah, kalau kita rata-ratakan setiap indikator itu berisi 5 item, maka keseluruhan item untuk skala agresivitas adalah 8 kali 5, yaitu 40 item. Nah, di slide berikut ini, Anda bisa lihat bagaimana penguraian atribut menjadi dimensi dan indikator perilaku. Yang pertama, kita mulai dari atribut sebagai suatu konstruk. Kita mulai dari konsepnya apa yang ingin kita lihat. Kemudian dari satu konstruk itu dikembangkan menjadi dimensi-dimensi dan dari dimensi dikembangkan menjadi indikator-indikator. Seperti dalam grafik yang bisa Anda lihat dalam slide. Oke, selanjutnya tadi Anda sudah paham tentang konsep teoritik, kemudian masuk ke aspek atau dimensi, kemudian masuk ke indikator. Nah, setelah 3 hal itu, maka yang keempat, tugas Anda adalah membuat kisi-kisi atau blueprint. Ya,
Model skematis di slide sebelumnya dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan antara atribut, dimensi, dan indikator perilaku dalam perancangan skala. Pada praktiknya, uraian tersebut disajikan dalam bentuk tabel, jadi bukan lagi dalam bentuk skema, ya, yang memuat aspek atau dimensi perilaku dan indikator dari masing-masing aspek. Jadi Anda bisa lihat seperti tabel yang ada di sebelah kanan itu. Jadi situ tanpa aspeknya ada apa, terus indikatornya apa-apa saja. Nah, aspek perilaku dari satu atribut yang diukur belum tentu memiliki signifikansi kontribusi yang sama. Maksudnya, bisa jadi satu aspek lebih signifikan atau lebih penting dibandingkan dengan aspek yang lain dalam menggambarkan suatu konsep. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa satu aspek dapat lebih berperan dan lebih berkontribusi dalam menentukan atribut psikologis yang ingin kita kaji dibandingkan dengan aspek-aspek lainnya. Oleh sebab itu, perlu dibuat bobot untuk memperoleh porsi masing-masing aspek atau indikator keperilakuannya. Penyajian bobot aspek secara proporsional dapat berbentuk presentase. Dengan mudah dapat diterjemahkan ke dalam bilangan yang menunjukkan banyaknya item pada masing-masing aspek yang bersangkutan, jika jumlah item secara keseluruhan sudah ditetapkan. Jadi, seperti contoh yang bisa Anda lihat di tabel yang ada dalam slide, maka untuk aspek merasa dominan, itu bobotnya 30%. 30% kalau kita punya keseluruhan item kita sudah tentukan misalnya jumlahnya 15. Maka 30% dari 15 adalah 30% dari 50. Maaf, maksud saya ketika total itemnya adalah 50, maka 30% dari 50 adalah sekitar 15 item. Ya. Kemudian untuk aspek bertindak emosional dalam bertindak itu bobotnya 35%. Kurang memiliki afeksi juga bobotnya 35%. Maksud dari bobot ini apa? Bahwa untuk menggambarkan seseorang itu punya agresivitas yang tinggi apa enggak, aspek emosional dalam bertindak dan kurang memiliki afeksi itu lebih berperan dibandingkan dengan aspek merasa dominan. Seperti itu. Oke, di poin pertama tadi kita sudah membahas tentang dari konsep sampai ke indikator. Selanjutnya, di bagian kedua ini kita mulai belajar tentang bagaimana cara menulis item. Yang pertama ada spesifikasi skala. Kisi-kisi pada dasarnya hanya memuat aspek-aspek keperilakuan, indikator dan bobot relatif untuk masing-masing aspek. Hendaknya kisi-kisi perlu dilengkapi dengan beberapa penjelasan mengenai format item, format respon, jumlah item yang direncanakan, dan keterangan lain yang dapat menggambarkan dengan lengkap bentuk final skala yang dirancang. Jadi, dalam menulis item, kita harus menentukan spesifikasi skalanya. Jadi, bukan hanya sampai di kisi-kisi, tapi kita juga membuat lengkap dengan bagaimana format itemnya, bagaimana format responnya, jumlah itemnya berapa, dan keterangan lain yang dirasa perlu. Yang kedua, untuk format item. Terdapat dua jenis format item pada skala psikologis. Yang pertama ada format pernyataan, dan yang kedua adalah format pertanyaan. Ya, satu pernyataan, satu lagi pertanyaan. Kedua format item tersebut menyediakan beberapa pilihan respon. Salah satu format item bentuk pernyataan disajikan dengan kalimat deklaratif mengenai apa yang telah dialami oleh subjek. Contoh, merasa dibenci oleh seseorang, ya atau tidak. Yang kedua, perubahan keadaan ekonomi keluarga. Pilihan jawabannya ya atau tidak. Nah, contoh di atas, contoh yang tadi, itu diambil dari skala pengukuran stres. Setiap jawaban ya mengindikasikan adanya stres yang secara kuantitatif, skornya ditentukan lewat proses penskalaan. Itu untuk
contoh format item bentuk pernyataan yang kalimatnya menggunakan kalimat deklaratif. Kita masih lanjutkan dengan format item. Nah, contoh yang Anda lihat dalam slide yang saya boldkan, itu subjek diminta untuk menyatakan frekuensi relatif timbulnya perasaan dalam dirinya sebagaimana digambarkan dalam item. Item tidak langsung berkenaan dengan apa yang telah dialami individu, tetapi mengenai perasaannya saat ini. Contoh skala konflik peran ganda pada wanita karir. Yang pertama, contoh itemnya, merasa gelisah di kantor memikirkan keadaan anak-anak di rumah. Pilihan jawabannya, hampir tidak pernah atau HTP, sangat jarang atau SJ, KD kadang-kadang, SS sangat sering, dan HSL hampir selalu. Ya, jawaban SS dan HSL berarti frekuensi perasaan yang tinggi dan mengindikasikan tingginya tingkat konflik yang dialami subjek. Contoh item yang kedua, merasa tidak sempurna sebagai seorang ibu karena pada saat anak-anaknya pulang sekolah, saya belum pulang kerja. Itu contoh untuk item yang subjeknya diminta untuk menyatakan frekuensi atau seberapa sering dia mengalami hal-hal yang disebutkan dalam item tersebut. Nah, pada variasi lain, isi pernyataan sebagai stimulus tidak berkenaan langsung dengan perasaan saat ini atau apa yang telah dialami, melainkan disajikan berupa suatu permasalahan, keadaan, situasi, atau kasus hipotetik yang seakan sedang dihadapi oleh subjek, dan subjek harus menentukan salah satu tindakan. Di antaranya pilihan-pilihan yang disediakan yang merupakan kecenderungan perilakunya. Di sini contoh skala asertivitas ya. Jadi item pertanyaannya adalah seseorang menyalakan rokok dalam bis ber-AC yang sedang Anda tumpangi. Maka, pilihannya berbeda. Kalau yang tadi contoh pertama jawabannya adalah ya tidak, yang contoh kedua jawabannya adalah frekuensi, hampir tidak pernah, selalu, jarang, kadang-kadang, dan seterusnya. Tapi kalau untuk bagian ini, variasi ini, pilihannya sudah ditentukan. Jadi kira-kira apa yang akan dilakukan oleh subjek atau oleh responden ketika dia dihadapkan pada satu situasi seperti yang ada pada soal. Jadi pilihannya adalah saya tegur dan saya ingatkan akan larangan merokok dalam bis. Pilihan yang kedua, saya diamkan saja meskipun saya terganggu dan sangat jengkel. Jadi, responden diharuskan memilih antara jawaban A atau jawaban B. Jadi, pada contoh di atas, pilihan pertama lebih mengindikasikan adanya asertivitas dibandingkan dengan pilihan kedua. Jadi, kalau subjek atau responden kita memilih saya tegur dan ingatkan akan larangan merokok dalam bis, maka subjek itu kita indikasikan bahwa dia punya asertivitas yang cukup tinggi. Kita masuk pada bagian yang ketiga tentang format respon. Ya, tadi kita sudah bahas tentang format item, maka selanjutnya adalah format respon. Nah, respon itu bentuknya bisa positif, bisa negatif. Respon negatif yang mana? Yaitu respon yang menentang atau menegasikan isi pernyataan. Sedangkan respon positif adalah respon yang mendukung isi pernyataan. Nah, selain dari kedua respon tersebut, ada respon yang berada di antara keduanya, yaitu respon yang sifatnya netral. Nah, variasi bentuk jawaban memperlihatkan tingkat kesetujuan atau tingkat kesesuaian. Jadi bisa tingkat kesetujuan, bisa juga tingkat kesesuaian. Misalnya, STS, TS, NS, dan SS. Jadi, S di sini bisa berarti setuju, juga bisa berarti sesuai. Maknanya apa? Bisa jadi sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Atau sangat tidak sesuai, netral, sesuai, dan sangat sesuai. Ya. Jadi bedanya di mana? Nah, istilah setuju umumnya digunakan sebagai pilihan respon dalam skala sikap yang meminta subjek untuk menyatakan kesetujuan
atau ketidaksetujuannya terhadap isi pernyataan. Sedangkan istilah sesuai biasanya digunakan sebagai pilihan respon dalam skala yang mengukur keadaan diri subjek. Sehingga dalam respon item, subjek terlebih dahulu menimbang sejauh mana isi pernyataan menggambarkan mengenai dirinya atau perilakunya. Nah, ada lagi format respon yang lain. Nah, di sini contohnya format respon yang menggambarkan frekuensi keadaan atau perilaku. Bisa jadi dengan HTP, SJ, KD, SS, dan HSL. Bisa juga bila diinginkan untuk mempertajam diferensiasi, maka bentuk yang sejenis dapat disajikan dalam 7 jenjang. Kalau yang tadi ada 5 jenjang atau ada 5 tingkatan, maka kita bisa mempertajamnya menjadi 7 jenjang. Nah, kalau kita pakai yang setuju tadi, maka kita mulai dari sangat tidak setuju, agak tidak setuju, netral, agak setuju, setuju, dan sangat setuju. Jadi yang kita tambahkan adalah agak, ya, yang di agak tidak setuju dan agak setuju. Kita lanjutkan untuk format respon. Pada subjek yang berusia agak lanjut atau subjek yang belum cukup dewasa, maka pilihannya perlu disederhanakan. Jadi tidak perlu kita gunakan yang 5 jenjang atau yang 7 jenjang, maka kita cukup menyederhanakannya menjadi 3 jenjang saja, yaitu tidak setuju, netral, dan setuju, atau tidak sesuai, netral, dan sesuai. Dalam beberapa kasus, dibuat juga skala yang item-itemnya direspon hanya dengan 2 pilihan, yaitu ya dan tidak. Untuk tujuan tertentu, diperlukan rentang yang lebih lebar dari 7, sehingga model kategori respon berjenjang menjadi tidak cocok lagi. Jadi kalau responnya itu dibuat lebih dari 7 jenjang, seperti contoh di slide sebelumnya, maka model yang seperti itu tidak cocok lagi. Jadi dibuat dengan model yang seperti ini. Dari paling kiri tidak setuju sampai paling kanan setuju. Di dalamnya ada jenjang mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Selanjutnya tentang kaidah penulisan item. Gunakan kata dan kalimat yang sederhana, jelas, dan mudah dimengerti oleh responden. Namun, harus tetap mengikuti tata tulis dan tata bahasa Indonesia yang baku. Tulis item dengan hati-hati, sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda terhadap kata dan istilah yang digunakan. Ingat bahwa penulisan item harus selalu mengacu pada indikator keperilakuan. Karena itu, jangan menulis item yang langsung berkaitan dengan atribut yang diukur. Jadi, item itu ditulis mengacu pada indikator. Jadi, indikator yang sudah kita tentukan apa, maka item mengacu ke sana. Ya, jadi tidak boleh langsung berkaitan dengan konsep apa yang ingin kita ukur tadi di awal, tapi lebih ke indikatornya. Selalu memperhatikan bahwa indikator perilaku apa yang hendak diungkap sehingga stimulus dan pilihan jawaban tetap relevan dengan tujuan pengukuran. Cobalah menguji pilihan-pilihan jawaban yang telah ditulis, adakah perbedaan arti atau makna antara dua pilihan yang berbeda, sesuai dengan indikator keperilakuannya. Apabila tidak ada beda makna yang jelas, maka item yang bersangkutan tidak memiliki daya beda. Kaidah penulisan item selanjutnya adalah, perhatikan bahwa isi item tidak boleh mengandung social desirability yang tinggi, yaitu item yang isinya sesuai dengan keinginan sosial umumnya atau dianggap baik oleh norma sosial. Item dengan social desirability yang tinggi cenderung akan didukung oleh semua orang, karena orang berpikir normatif, bukan karena item itu sesuai dengan keadaan dirinya. Contoh, seorang menyerahkan rokok dalam bis ber-AC yang sedang Anda tumpangi. Kita ambil contoh yang awal tadi. Tapi pilihan jawabannya berbeda. Pilihan jawaban yang pertama, saya tegur dengan sopan dan baik-baik. Pilihan kedua, saya tunjukkan bahwa saya terganggu dan saya sangat jengkel. Nah, pilihan pertama,
itu mencerminkan perilaku yang sangat sesuai dengan norma sosial, sehingga menggiring responden untuk memilih pilihan pertama. Jadi, untuk menghindari stereotip jawaban, sebagian item perlu dibuat dalam arah favorable dan unfavorable. Nah, jadi untuk contoh yang seperti ini, Anda harus memperhatikan bahwa kita tidak boleh menulis item yang isinya itu mengandung social desirability yang tinggi. Jadi kalau jawabannya adalah saya tegur dengan sopan dan baik-baik, tentu orang akan memilih itu karena itulah jawaban yang terbaik, ya. Oke, tahap selanjutnya setelah Anda selesai menulis item, maka Anda harus menentukan penskalaan dan penentuan skor untuk masing-masing item yang sudah Anda buat. Kita mulai yang pertama, penskalaan stimulus. Jadi dalam contoh skala stres, yang item-itemnya seperti yang sudah saya contohkan sebelumnya, misalnya merasa dibenci seseorang dengan pilihan jawaban ya dan tidak, perubahan keadaan ekonomi keluarga dengan pilihan jawaban iya dan tidak, maka yang jadi pertanyaan adalah berapa skor yang harus diberikan pada jawaban ya yang menjadi indikasi stres. Nah, skor yang diberikan pada respon positif, yaitu jawaban ya, ditentukan terlebih dahulu lewat penskalaan itemnya. Dalam hal ini, digunakan metode interval tampak setara atau method of equal appearing intervals. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan metode interval tampak setara atau method of equal appearing interval tadi untuk penskalaan stimulus? Jadi ada beberapa langkah yang bisa Anda ikuti. Pertama, Anda sediakan beberapa kotak yang jumlahnya ganjil. Jadi kita buat kotak, kemudian kotak itu kita atur berderet dengan jarak yang sama persis dengan satu sama lain dan mengikuti satu garis lurus. Saya contohkan dalam slide, jadi Anda bayangkan bahwa A, B, C, D sampai K itu adalah kotak-kotak yang kita bisa mengisi sesuatu ke dalamnya, gitu ya. Mulai dari A sampai K, A itu mengindikasikan ringan stresnya, di F dan G sedang, di F sedang, dan di K itu sangat berat. Jadi semakin ke kiri semakin ringan, semakin ke kanan semakin berat, ya. Nah, kemudian kita tentukan banyaknya kategori interval. Jadi dalam contoh ini saya gunakan 11. Nah, kategori interval ini sebaiknya dalam jumlah ganjil untuk menilai tingkat stres yang disebutkan oleh setiap item. Nah, semakin ke kanan, maka tingkat stresnya semakin tinggi. Semakin ke kiri, semakin ringan. Oke, selanjutnya setelah Anda buat 11 kotak tadi yang digunakan untuk mengisi sesuatu, maka selanjutnya Anda harus mencetak kertas dengan ukuran 2 cm kali 10 cm. Jadi masing-masing item pernyataan itu Anda cetak di atas kartu tersebut, ya, dengan huruf dan yang jelas dan mudah dibaca. Kemudian untuk nomor itemnya tercetak di belakang kartu. Jadi Anda harus menyediakan, kalau Anda punya 30 item, maka satu set kartu berjumlah 30 lembar, ya, dengan ukuran kartu 2 cm kali 10 cm. Kemudian Anda harus menentukan sekelompok individu yang dipandang kompeten secara bergantian diminta untuk bertindak sebagai penilai yang membaca dan menilai isi item. Penilaian subjektif dilaksanakan dengan memasukkan satu persatu kartu item ke dalam kotak yang menurut mereka sesuai mewakili tingkatan stres yang digambarkan oleh isi item masing-masing. Jadi, kalau sekelompok individunya kita katakanlah ada 100 orang, maka 100 orang tersebut akan menilai masing-masing mereka 30 item yang sudah Anda cetak dalam kartu tadi. Jadi misalnya item pertama tentang merasa dibenci seseorang. Itu kalau
mereka menilai itu termasuk tingkat stres yang mana, ringan, sedang, atau berat. Nah, untuk item nomor 1 itu, maka mereka akan memasukkan kartunya ke dalam 11 kotak yang sudah Anda sediakan di awal tadi. Ya. Jadi setelah seorang penilai selesai melakukan penilaian terhadap semua item, maka nomor item yang dimasukkan dalam setiap kotak itu dicatat. Jadi maksudnya apa? Dalam kotak A, ada item berapa saja yang ada di sana. Dalam kotak B, ada item berapa saja, kotak C ada item berapa saja, dan seterusnya. Setelah semua selesai, hasil penilaian terhadap setiap item yang telah dilakukan oleh seluruh judge kemudian ditabulasikan. Nah, di sini Anda lihat sudah ada tabulasinya. Ini contoh untuk tabulasi untuk item pertama. Jadi setiap item itu Anda tabulasikan untuk menghitung skor yang akan ditetapkan untuk item tersebut. Tabulasi dibuat dari hasil penilaian semua judges, ya. Contoh berikut dari hasil penilaian 200 orang penilai untuk item nomor 1. Jadi, kotaknya ada 11, mulai dari kotak A sampai kotak K. Di kotak A diberikan nilai 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 10. Nah, di situ Anda lihat ada F, P, dan PK. Ya, F itu bermakna frekuensi, yaitu berapa banyak penilai yang menempatkan item nomor 1 tadi ke dalam masing-masing kotak gitu. Misalnya untuk kotak A, Anda lihat F-nya ada 12. Itu maknanya ada 12 orang yang memilih item nomor 1 sebagai tingkat stres yang paling rendah. Dan di kotak B Anda lihat ada 23 orang yang memilih item nomor 1 itu sebagai tingkat stres yang dalam skala 1. Kemudian tidak ada satu orang pun yang menilai bahwa item nomor 1 itu tingkat stresnya paling berat atau di kotak K. Jadi tidak ada seorang pun yang memilih ke sana. Kemudian P, setelah F ada P. P itu proporsi, yaitu perbandingan antara frekuensi pada setiap kotak dengan banyaknya penilai seluruhnya. Misalnya untuk kotak A Anda lihat frekuensinya ada 12, maka 12 dibandingkan dengan 200. Karena apa? Kenapa 200? Karena 200 orang yang memberikan penilaian. Maka 12 per 200 menjadi 0,060. Begitu seterusnya sampai kotak K. Keseluruhan harga P jika dijumlahkan harus sama dengan 1. Maksudnya apa? Untuk semua kotak, nilai P itu kalau kita totalkan adalah 1. Jadi 0,06 tambah 0,115, 0,425, 0,270, dan 0,130 itu totalnya adalah 1. Ya. Kemudian ada PK. PK itu maksudnya adalah proporsi kumulatif, yaitu akumulasi proporsi pada interval tertentu ditambah dengan semua proporsi di bawahnya. Misalnya, kita lihat untuk kotak A. Kotak A proporsi kumulatifnya sama dengan, karena dia tidak ada proporsi sebelumnya, jadi hanya dia sendiri berarti 0,06. Kemudian di kotak B. Kotak B kenapa dapat 0,175? Karena proporsinya 0,115 ditambahkan dengan proporsi sebelumnya, ditambah 0,06. Jadilah 0,175. Untuk kotak C, proporsinya 0,425 ditambah dengan proporsi sebelumnya. Jadi 0,425 tambah 0,115 tambah 0,06. Dapatlah 0,6 untuk kotak C. Dan untuk kotak D dapat 0,87 itu dari proporsi D, 0,27 ditambah proporsi C ditambah proporsi B dan ditambah proporsi A. Dapatlah 0,87. Dan untuk E dapat proporsinya 1. Karena 0,13 untuk proporsi E tambah proporsi D sampai proporsi A ditotalkan
Proporsi kumulatifnya adalah 1. Untuk kotak H kenapa 1? Untuk kotak F kenapa tetap 1 proporsi kumulatifnya? Karena proporsi untuk F dan seterusnya sampai K itu tidak ada, 0. Jadi proporsi kumulatifnya tetap 1 sampai di kotak K. Nah, setelah kita buat tabulasi seperti tadi, itu contoh tabulasi untuk satu item. Jadi kalau Anda punya 30 item, maka Anda punya 30 tabel yang seperti itu. Jadi tabel itu digunakan untuk masing-masing item, ya. Nah, setelah itu, apa lagi? Nah, untuk kita bisa menentukan nilai skalanya bagi item tersebut, maka kita menghitung nilai S-nya, ya. S itu nilai skala maksudnya, yaitu suatu nilai yang mewakili rating atau judgement dari keseluruhan subjek terhadap item yang bersangkutan. Rumusnya apa? Nilai skala sama dengan batas bawah angka yang berisi median. Median itu apa? Median adalah suatu angka yang membatasi 0,5 proporsi atau 50% frekuensi angka yang lebih kecil daripada angka median tersebut. Ya, jadi median itu kata lainnya adalah nilai tengah. Jadi BB adalah batas bawah angka yang berisi median. Kemudian PKB ditambah dengan 0,5 dikurang PKB. PKB adalah proporsi kumulatif di bawah kategori angka yang berisi median. Ya, proporsi kumulatif berapa? Tapi bukan di angka mediannya, tapi yang sebelum median berapa proporsi kumulatifnya. Jadi 0,5 dikurangi dengan proporsi kumulatif di bawah kategori angka yang berisi median. Kemudian dibagi dengan P. P itu apa? Proporsi pada kategori angka yang berisi median. Baru dikali dengan I. I itu luas interval angka atau sama dengan 1. Nah, untuk menentukan letak median, kita lihat pada kotak dalam tabulasi yang berisi proporsi kumulatif 0,5, yaitu kotak C. Nah, mengikuti rumus S tadi yang di slide sebelumnya, BB ditambah 0,5 dikurang PKB bagi P kali I, maka batas bawah interval yang berisi angka 2, karena tadi kan kita cerita di slide sebelumnya bahwa letak median dari tabel kita tadi, median itu kan 0,5 proporsi ya. Jadi Anda lihat di tabel di slide yang sebelumnya lagi bahwa proporsi kumulatif yang sampai di 0,5 atau 0,5 itu letaknya di kotak C, ya, yang berisi median. Artinya angka 0,5 proporsi itu ada di kotak C. Oke, setelah itu maka kita tentukan BB-nya atau batas bawahnya. Nah, mediannya kan tadi 2. Maka batas bawah sebelum 2 atau yang tengah-tengah antara kotak C dengan kotak B, kotak C itu 2, kotak B itu 1, maka batas bawah dari kotak B adalah 1,5. Karena kotak B adalah kotak dengan skornya 2. Jadi batas bawah dari kotak C itu adalah 1,5. Nah, proporsi kumulatif yaitu sebelum kotak C. Jadi proporsi kumulatif yang ada sebelum kotak C adalah 0,175. Ya, proporsi kumulatif yang ada di kotak B Anda lihat itu 0,175. Kemudian P-nya adalah proporsi pada kotak C. Kotak C proporsinya 0,425. Dan I adalah luas interval angka sama dengan 1, sehingga nilai-nilai tadi kita masukkan ke rumus 1,5 ditambah 0,5 dikurang 0,175 dibagi dengan 0,425 dikali 1. 1,5 ditambah 0,325 dibagi dengan 0,425, maka 1,5 tambah 0,76.
dapatlah S-nya 2,26. Jadi inilah nilai skala untuk item 1 yang bunyinya merasa dibenci seseorang. Jawaban ya pada item ini diberi skor sesuai nilai skalanya, yaitu 2,64. Jadi perhitungan 2,64 itu gunanya adalah untuk memberikan skor. Ketika orang jawab iya, maka berapa nilai dari ya itu? Jadi bukan 0 dan 1. Kalau 0 tidak, terus iyanya 1, tidak begitu. Tapi iya itu sebenarnya bernilai 2,64. Nah, begitulah seterusnya yang harus dilakukan untuk item nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan seterusnya sampai nomor terakhir dari skala yang kita punya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana membuat skor atau menentukan penskalaan untuk format stimulus yang jawabannya itu berupa iya dan tidak. Jadi kalau sebelumnya kita belajar tentang berapa skor yang akan kita berikan ketika responden kita menjawab dengan pilihan iya. Nah, pada slide yang ini penskalaan atau penentuan skor digunakan untuk format respon yang berupa jenjang, ya. Itu dinamakan penskalaan respon. Jadi salah satu format respon yang sangat populer dalam skala psikologis adalah tipe 5 jawaban. Bisa jadi dalam bentuk frekuensi seperti hampir tidak pernah, sangat jarang, kadang-kadang, sangat sering, dan hampir selalu. Juga dalam format kesetujuan, ya, atau kesesuaian. Jadi ada STS, TSN, S, dan SS. Nah, penskalaan respon sebenarnya adalah prosedur penerimaan kelima pilihan jawaban dimaksud di sepanjang suatu kontinum kuantitatif, sehingga ditemukan titik letak masing-masing pilihan jawaban yang kemudian dijadikan sebagai nilai atau skor. Nah, biasanya skor bagi pilihan yang paling kiri selalu adalah yang terkecil dan ke kanan semakin besar secara kumulatif. Metode ini disebut dengan method of summate rating yang mentransformasikan jenjang pilihan jawaban ordinal menjadi kuantitas berskala interval. Nah, sebagai langkah awal dilakukan pengumpulan data respon subjek, yaitu data jawaban dari sekelompok subjek yang merespon ke semua item yang disajikan. Data respon inilah yang dijadikan dasar perhitungan skor bagi masing-masing kelima pilihan jawaban. Nah, berbeda dengan penskalaan stimulus tadi, kalau dalam penskalaan stimulus kita menggunakan sekelompok individu sebagai penilai untuk masing-masing item yang sudah kita buat. Tapi kalau dalam penskalaan respon ini, yang menjadi penilai adalah individu yang memberikan jawaban, yang dia memilih jawaban dari masing-masing item yang kita buat dalam skala psikologis kita. Selanjutnya, berdasarkan jawaban dari responden, maka kita buat tabulasi seperti yang Anda bisa lihat dalam slide. Satu tabulasi itu digunakan untuk satu item. Nah, tabulasinya hampir sama dengan tabulasi pada penskalaan stimulus, tapi di sini kita gunakan kategori respon kita mulai dari HTP, SJ, KD, SS sampai HSL. Ya, di situ yang pertama ada F. F itu frekuensi, seperti sebelumnya. Frekuensi adalah berapa orang yang memberikan jawaban untuk item nomor 1. Ini kita anggap tabel ini adalah tabel untuk item nomor 1. Berapa orang yang menjawab, yang memberikan jawaban untuk HTP pada item nomor 1. Jadi, di sini contohnya HTP ada 8 orang, SJ ada 72 orang, dan seterusnya sampai HSL ada 28 orang. Total responden kita adalah 400 orang. Kemudian ada P. P itu proporsi, sama seperti sebelumnya. P adalah kita dapat dari F dibagi dengan N. N-nya adalah total responden kita, yaitu 400 orang. Maka proporsi untuk HTP 8 dibagi dengan 400 dapatlah 0,02, dan seterusnya sampai HSL dapat 28 dibagi 400 sama dengan 0,07.
Kemudian ada PK. PK itu adalah proporsi kumulatif. Ya, jadi proporsinya ditambah dengan proporsi sebelumnya. Jadi kalau PK untuk HTP, maka PK proporsinya ditambah dengan proporsi sebelumnya 0, tidak ada ya. Jadi PK untuk HTP sama seperti proporsinya, yaitu 0,02. Kemudian PK untuk SJ itu proporsinya SJ ditambah dengan proporsi sebelumnya. Jadi 0,18 ditambah dengan 0,02 dapatlah 0,2. Dan seterusnya sampai proporsi kumulatif dari HSL. Jadi proporsi kumulatif kalau untuk HSL adalah 0,07 tambah 0,435 tambah 0,295 sampai tambah 0,02. Jadi semua proporsi itu ditambah sehingga hasilnya itu wajib 1. Nah, kemudian ada PK kurang T. PK kurang T itu kita pakai rumusnya ada di sebelah, yaitu setengah P ditambah PKB. Setengah dari proporsi pada kategori itu ditambah dengan proporsi kumulatif dari kategori yang ada di sebelahnya. Maka untuk HTP, setengah dikali proporsi HTP yaitu 0,02, maka setengah dikali 0,02 ditambah 0. Kenapa 0? Karena tidak ada proporsi kumulatif pada kategori di sebelah kirinya. Karena HTP adalah pilihan pertama. Nah, untuk SJ, PK kurang T dari SJ adalah setengah dikali 0,18 proporsinya ditambah dengan 0,02. Jadi dapatlah PK kurang T-nya 0,110. Kemudian untuk KD, setengah dikali 0,295 ditambah dengan 0,2. Jadi dapatlah 0,348 dan seterusnya sampai HSL itu setengah dikali 0,07 ditambah dengan 0,930. Jadi dapatlah 0,69965. Kemudian kita hitung nilai Z-nya. Nilai Z itu merupakan titik letak bagi setiap kategori respon di sepanjang suatu kontinum yang berskala interval. Nilai Z diperoleh dengan cara melihat besarnya harga Z untuk masing-masing PK kurang T dalam tabel deviasi normal. Tabel deviasi normal saya lampirkan dalam slide berikutnya, ya. Jadi berdasarkan nilai PK kurang T, kita hitung, kita cari nilai Z-nya, maka kita dapat nilai Z untuk HTP adalah minus 2,326 dan seterusnya sampai HSL. Kemudian baris berikutnya nilai Z tadi yang sudah kita dapatkan kita tambah dengan 2,326. Itu koma ya, bukan ribu. Jadi 2,326. Maka kita dapat 0, 1,099, 1,9, 2,88 dan 4,13. Dari nilai Z tambah 2,326 yang kita dapat di barisnya tadi, maka kita bulatkan dia dan itu disebut sebagai nilai skala. Jadi 0 tetap 0, 1,099 menjadi 1 dibulatkan, 1,935 menjadi 2, 2,88 menjadi 3 dan 4,138 menjadi 4. Jadi 0,01234 itulah yang menjadi nilai skala untuk item nomor 1 yang sudah kita hitung. Ini dia tabel deviasi normal yang saya maksud tadi. Misalnya, kita ingin mencari nilai PK dikurang T-nya sebesar 0,300. Jadi, kita lihat di baris ke bawah itu titik 30. Kemudian desimal berikutnya adalah 0, maka kita dapatkan nilai sebesar 0,524. Ya, jadi begitu cara melihat tabel deviasi normal. Nah, kombinasi skor kelima respon yang mungkin dihasilkan dari perhitungan semacam itu adalah 0, 1, 2, 3, 4 atau 0, 1, 1, 2, 3 atau 0, 1, 2, 2, 3 dan 0, 1, 2, 3, 3. Nah, kombinasi seperti itu dapat diterima. Jadi, item-item yang dapat kombinasi nilai skalanya seperti
4 macam itu, maka item tersebut dapat diterima. Namun begitu bukan berarti item telah memenuhi syarat kualifikasi sebagai bagian dari skala. Masih ada pengujian daya diskriminasi item dan reliabilitas skala yang harus dilalui sebelum suatu item dinyatakan sebagai item yang baik. Nah, tapi masih ada satu kombinasi yang dapat terjadi namun tidak dapat diterima. Artinya, item yang bersangkutan harus dibuang. Kombinasi skala yang dimaksud adalah 00123, 0112, atau 01222. Nah, kalau kita dapatkan kombinasi yang seperti ini dari skala atau dari item yang kita buat, maka item tersebut harus dibuang, tidak bisa dipakai. Penskalaan yang ketiga adalah penskalaan subjek. Metode penskalaan yang berorientasi pada subjek bertujuan untuk meletakkan individu pada suatu kontinum penilaian sebagai kedudukan relatif individu menurut suatu atribut yang diukur dapat diperoleh. Pendekatan ini digunakan oleh perancang skala yang tidak begitu merisaukan cara bagaimana memberikan bobot nilai bagi stimulus atau respon. Biasanya, setiap respon yang positif diberi bobot skor yang sama sekalipun dasar untuk melakukan hal itu tidak jelas. Pada contoh item dengan 2 pilihan, biasanya diberikan skor 0 dan 1. Untuk item dengan 5 pilihan jawaban, biasanya diberi skor 4, 3, 2, 1, 0 untuk item favorable dan 0, 1, 2, 3, 4 untuk item unfavorable. Nah, sebagian lainnya memberikan skor yang bergerak antara 1 sampai 5 pada item yang responnya terdiri dari 5 pilihan jawaban. Perancang skala yang lain bahkan memberikan skor 5 pilihan yang bergerak dari minus 2 sampai positif 2, artinya minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2. Atau untuk 7 pilihan jawaban, bergerak antara minus 3 sampai 3. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dan 3. Berikutnya kita masuk kepada contoh skala psikologis. Pada topik yang keenam, sekarang tugas Anda untuk menyusun latihan dalam menyusun skala psikologis. Oke, tugas untuk Anda adalah yang pertama, Anda secara berpasangan, Anda tentukan satu variabel atau atribut psikologis yang ingin Anda ukur. Tugas ini Anda persiapkan selama 1 minggu dan dipresentasikan pada pertemuan di minggu berikutnya. Nah, berdasarkan atribut psikologis yang sudah Anda pilih, maka Anda buat konsep atribut tersebut secara teoritis, berdasarkan pendapat para ahli atau teori yang berkaitan. Kemudian, buat juga blueprint atau kisi-kisi instrumen yang membuat atribut psikologis, dimensi dan aspeknya, serta indikator lengkap dengan bobot untuk masing-masing aspek atau indikator. Yang berikutnya adalah Anda rumuskan item pernyataan sesuai dengan blueprint atau kisi-kisinya. Setelah itu, Anda buat tugas Anda dalam format Word untuk dikumpulkan dan PPT untuk dipresentasikan. Selamat bekerja. Demikianlah pembelajaran kita untuk materi penyusunan skala psikologis dalam mata kuliah Instrumen BK1 Non-Tes. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda dan selamat mengerjakan tugas Anda. Kita berjumpa di pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.